Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik. Kalaupun saudara hari ini dalam keadaan sakit, doa saya supaya saudara mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita ini semua kita pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Baik kita miskin, kaya, status sosial kita bagus, baik, bahkan mungkin kita punya harta yang melimpah atau tidak ada harta, atau hidup kita pas-pasan, kontrak, atau kita punya rumah yang besar, megah, sederhana, pasti kita khawatir, saudara. Baik pun itu mungkin anak-anak, ya kalau anak kecil ya belum tahu ya, karena mereka dunia main. Tapi kalau sudah mulai sekolah, pasti terasa khawatir. Dan juga orang-orang yang mau tamat sekolah pasti berpikir akan kemana nanti saya, apakah nanti universitas yang saya tuju bisa saya dapatkan, masa depan saya bagaimana. Nah setelah bekerja juga pressure itu akan lebih tinggi lagi. Mungkin setelah bekerja belum dapat jodoh, setelah bekerja atau orang menikah mungkin pas-pasan, dan bahkan kalau sudah punya uang pun bisa juga mengalami kekhawatiran. Bagaimana nanti kalau ada orang yang mau menipu saya, atau orang yang mau merebut harta saya, atau apalah, pasti khawatir. Tentu banyak lagi hal yang tidak saya sebutkan kenapa orang menjadi khawatir, saudara kasih Tuhan. Pasti semua kita memiliki rasa khawatir. Siapapun kita, siapapun di antara kita, pasti yang namanya kekhawatiran itu pasti bisa melanda kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mengatasi rasa khawatir, saudara. Karena memang Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia ini pasti ada yang namanya rasa khawatir. Nah, rasa khawatir itu juga tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ada orang menyikapi rasa khawatirnya dengan hal positif. Bagaimana kalau mengatasi rasa khawatir secara hal positif? Ada orang kalau dia khawatir, dia pergi beribadah, mencari Tuhan. Tetapi ada orang juga melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya bagaimana? Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, ataupun membuat safe dalam dirinya. Kalau dia mungkin takut hartanya hilang atau direbut orang, maka dia membuat safe supaya bagaimana tetap harta ini bisa dipertahankan dia, atau jabatannya dia. Berbagai cara pun dilakukan supaya dia tetap bisa di posisi ini dan dia bisa mengatasi rasa khawatirnya. Dia bangun jaringan-jaringan mungkin. Kenapa? Mungkin dia takut jabatan ini akan direbut oleh orang lain. Nah, tergantung kita, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita meresponi hal khawatir ini. Apakah kita meresponinya secara negatif atau positif? Karena Tuhan sudah memberikan free will kepada kita bagaimana cara mengatasi khawatir. Saudara kasih Tuhan, dan juga kalau kita percaya Alkitab, Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi khawatir ini. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga bakung itu. Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi jangan kamu persoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemaskan hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ada solusi satu yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mengatasi rasa khawatir itu. Apa saudara? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita terbalik. Kita mencari hal-hal yang ada di dunia ini, baru nanti kita berpikir, aku akan mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan di sini bukan berarti Tuhannya tidak ada, saudara. Tetapi di sini bicara mencari Tuhan artinya mengutamakan Tuhan. Banyak sekali kita mengutamakan dulu hal-hal dunia ini, baru mengutamakan Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, saudara kasih Tuhan, maka kekhawatiran dunia ini akan menghimpit kita. Kekhawatiran dunia ini akan membuat kita semakin tersiksa. Saudara kasih Tuhan, apabila saudara dekat kepada seorang penguasa, apakah saudara khawatir akan hidup saudara? Saya percaya tidak. Suatu ketika waktu saya di Siantar, saya tinggal di rumah seorang asisten bupati. Dan kebetulan mereka sering keluar, maka fasilitas-fasilitas rumah itu sering saya pergunakan. Dan waktu itu mereka sudah pasang parabola ya. Sementara TV kita waktu itu masih TV hitam putih gitu. Tapi mereka sudah ada parabola. Dan siaran-siaran seperti RCTI sangat langka sekali dapat di sana. Sehingga saya bisa menikmati waktu itu RCTI, dan makanya saya waktu itu sering kali nonton Pak Gilbert ya di Go Studio. Saya tahu dari situ dulu hambanya itu. Jadi saudara kasih Tuhan, dan bahkan juga banyak siaran-siaran lain ya yang waktu itu yang bisa kita nikmati. Saya merasa menemukan surga gitu ya. Karena rumah itu dipercayakan kepada saya, bahkan ada makanan-makanan juga yang bisa saya makan, silakan saya makan. Dan biasanya anak kos makannya Senin Kemis, dan waktu itu makanan bergizi gitu. Dan luar biasa, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, itu masih asisten bupati. Bagaimana kalau kita dekat dengan seorang pejabat, menteri? Setidaknya saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan menteri, kita tidak akan khawatir akan hidup kita, akan makan anak-anak kita. Malah kita akan makin pusing bagaimana cara mengatasi pekerjaan ini, karena makan banyak kan. Apalagi kita orang kepercayaan dari seorang menteri. Saudara kasih Tuhan, nggak mungkin saudara khawatir lagi mau makan apa besok ya, enggak. Maka saudara khawatirkan itu adalah bagaimana mengatasi pekerjaan ini, karena banyak, bahkan mungkin uang akan mengalir. Kita bisa ajak keluarga kita jalan-jalan. Kalau kita seorang family man contohnya, kita akan anak kita jalan-jalan kemana, luar negeri gitu. Gak ada khawatir tentang itu lagi. Maka saudara kasih Tuhan, benar kata Alkitab ini, kalau kita percaya Tuhan, kalau kita utamakan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, maka kita akan
menemukan solusi, jawaban, khawatir itu akan menjauh dari kita. Itulah solusinya, saudara. Saudara kasih Tuhan, suatu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman, dibilang, Ronald, dulu kita baru-baru bertobat, kita gak pernah khawatir akan hidup kita ya. Padahal kita belum bekerja, kita belum ada rumah, tapi kita gak khawatir. Bahkan kita pergi ke gereja, gak ada ongkos pun kita gak khawatir pulang naik apa nanti. Yang penting ibadah dulu. Tapi sekarang setelah kita ada diberkati Tuhan, ataupun kita sudah ada, kita malah jadi khawatir. Itu berarti apa? Mungkin kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Betul. Kalau kita tidak percaya lagi, tidak ada komunikasi lagi dengan Tuhan, kita sudah jauh dari Tuhan, tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kekhawatiran itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kalau hubungan saudara dengan bapak, dengan mama kita retak, padahal kita masih dibiayai, kita akan khawatir, mamaku akan kirim lagi enggak ya nanti biaya hidupku. Pasti khawatir kan? Mas. Kalau kita orang yang egois, maka kita akan bertahan, bahkan ada orang melakukan hal negatif. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita baik-baik sama orang tua kita punya komunikasi baik, kita menjadi anak yang baik, anak yang disayang gitu. Nggak mungkin saudara kasih Tuhan kita khawatir besok aku akan dikirimin apa gitu. Nggak mungkin lah. Bahkan orang tua kita mungkin yang susah. Anak saya mau makan apa nanti dia. Kan? Kenapa? Karena kita dekat dengan bapak kita. Kita itu anaknya, dipelihara oleh Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita masih khawatir akan hidup ini, artinya kita belum mempercayai Tuhan kita yang kita nyanyikan selalu di gereja. Oh Tuhan, pencipta langit, bumi, serta kuat kuasanya. Kalau kita masih khawatir akan hidup ini, kita gak percayai Allah kita Allah yang maha besar. Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah. Kita gak percaya itu, saudara. Kita belum percaya itu Tuhan kita itu. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita masih khawatir akan hidup kita, akan apa yang akan kita makan besok, tentu orang ini dinyatakan orang yang kerja ya, bukan orang yang malas-malasan gitu. Kalau orang yang malas-malasan ya memang resikonya adalah ya nggak makan lah. Tapi kalau dia orang yang kerja, nggak perlu kita khawatir akan masa depan kita. Apalagi kita dalam Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Maka tidak perlu khawatir akan hidup kita. Maka solusi daripada mengatasi masalah ini, saudara kasih Tuhan, adalah cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui pembacaan kita, Alkitab kita setiap hari, ataupun lewat disiplin-disiplin rohani lainnya, atau lewat ibadah yang lainnya, saya percaya saudara, kekhawatiran tidak akan melanda kita. Karena kita tahu Allah kita pencipta langit dan bumi. Coba saudara praktekkan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara, kekhawatiran dunia ini akan menghimpit saudara. Kenapa? Karena kita tidak ada pegangan, tidak ada backing. Kalau kita ada backing, saudara kasih Tuhan, kita akan menjadi kuat. Saudara kasih Tuhan, suatu saat saya di Syantar juga. Waktu itu banyak teman-teman kos waktu itu ya, yang termasuk saya juga pernah dipalak gitu. Artinya dipalak, dikompas dalam bahasa Medannya gitu. Saudara kasih Tuhan, karena banyaknya seperti itu, maka kita juga was-was. Apalagi kita pulang dari kampung, lihat mereka tahu kita ada uang gitu. Gak semuanya sih, ada beberapa waktu itu. Bahkan seringkali kita dikompas gitu, dipalak gitu. Saudara kasih Tuhan, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya dekat dengan preman-preman di situ, dengan orang-orang di situ. Maka kalau saya mulai hari itu, saya pergi kemana? Saya bilang, saya temannya ini. Pada saat saya katakan saya temannya itu, maka saudara kasih Tuhan, masalah saya selesai. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, penguasa langit dan bumi, maka tidak akan perlu kita khawatir akan hidup kita. Bahkan maut sekalipun saudara kasih Tuhan, tidak kita takutkan, karena kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di Getsemani Bertumbuh setiap hari Jumat
jam 8 malam. Shalom, salam sehat. Amin.